Halo sahabat PBG semuanya, di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester untuk mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Nah, pada mata kuliah kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi praktik baik pendekatan ZBD. Implementasi praktik baik pendekatan ZBD atau Zone of Proximal Development diterapkan dengan mengolaborasikan scaffolding, TRL, PSE pada pembelajaran teks artikel ilmiah pada kelas 11 DKV. Nah, implementasi ini dilakukan pada PPL yang kedua di SMK Negeri 1 Klaten. Selanjutnya, kita mulai dengan pengertian ZBD terlebih dahulu. ZBD merupakan istilah dari Zone of Proximal Development untuk tugas-tugas yang sulit dipahami oleh anak. Namun, dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa, anak akan memiliki keterampilan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ide istilah ZBD menekankan betapa pentingnya mengajarkan siswa menjadi pembelajar mandiri. Selanjutnya, Damawati menjelaskan ZBD adalah perbedaan antara kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuan mereka untuk meminta bantuan guru atau orang yang lebih berpengalaman. Nah, berdasarkan tingkat perkembangannya, ZBD terbagi menjadi dua, yaitu tingkat kemampuan awal dan tingkat kemampuan potensial. Tingkat kemampuan awal yaitu siswa mampu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau soal secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Tingkat perkembangan aktual berada pada tingkat bawah ZBD. Selanjutnya, tingkat kemampuan potensial yaitu tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika memperoleh bantuan dan bimbingan orang lain. Tingkat perkembangan potensial berada pada batas atas. Selanjutnya adalah tahap perkembangan siswa berdasarkan ZBD. Nah, saya mengambil teori dari Tharp dan Gallimore berpendapat bahwa tingkat perkembangan ZBD terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah more depends to other stage. Tahap kedua adalah less depends external assistance stage. Tahap ketiga adalah internalization and automatization stage. Yang keempat adalah de-automatization stage. Nah, selanjutnya untuk pengertiannya, tahap pertama, tahapan di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain seperti teman, orang tua, guru, masyarakat, ahli, dan juga yang lainnya. Nah, dari sinilah muncul model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam mengembangkan kognisi anak secara konstruktif. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah less depends external assistance stage. Tahap di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari orang lain, tetapi lebih kepada self-assistant. Lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. Selanjutnya adalah tahap ketiga, tahap di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa paksaan dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. Walaupun dengan demikian, anak pada tahap ini belum mencapai kematangannya. Selanjutnya tahap terakhir adalah tahap yang keempat atau automatization. Tahap di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, bolak-balik atau recursion. Pada tahap ini keluarlah apa yang disebut dengan de-automatization sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. Selanjutnya adalah dari scaffolding. Pengertian dari scaffolding menjelaskan bahwa scaffolding merupakan bentuk bantuan yang tepat waktu yang juga harus ditarik tepat waktu ketika interaksi belajar sedang terjadi. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama proses pembelajaran dan kemudian memberikan kesempatan kepada seorang siswa untuk dapat bertanggung jawab dengan hal tersebut ketika guru mengurangi bantuan yang diberikan. Nah, pelaksanaan pada pembelajaran artikel ilmiah. Saya melaksanakan pendekatan ZBD dan juga scaffolding pada pembelajaran teks artikel ilmiah di semester yang kedua. Pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan ZBD dilaksanakan pada materi teks artikel ilmiah. Pengaplikasiannya dikolaborasikan dengan pendekatan TRL dan PSE. TRL diaplikasikan pada saat pelaksanaan asesmen formatif, yaitu membagi siswa berdasarkan kemampuannya. Pendekatan PSE dilakukan pada bagian asesmen awal,
Tujuannya agar siswa paham mengatur emosinya atau mencari emosi positif dan menanggulangi emosi negatif yang datang. Hasil yang sudah dilaksanakan tadi didapatkan hasil dari peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Hasil yang didapatkan sebagai berikut. Pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Kedua, guru bisa menciptakan lingkungan belajar dan inklusif. Ketiga, pelaksanaan bimbingan pada murid berdasarkan scaffolding membantu murid memahami struktur teks artikel ilmiah. Yang keempat, penyampaian diskusi kelompok berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang kelima, peserta didik mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Semoga sehat selalu.